Halo sobat, selamat datang kembali di PPK Podcast punya kita. Senang, pokoknya senang banget kalau udah nyapa sobat dimanapun Anda berada. Nah, hari ini kita akan berbincang bersama salah seorang founder. Agak gitu ya. Salah seorang founder dari komunitas pemberdayaan perempuan. Namanya itu adalah Extraordinary Woman. Nah, kira-kira ini komunitasnya bergeraknya tujuannya apa sih? Terus latar belakang didirikannya ini apa? Dan semoga dari perbincangan kami nanti ya tertantang juga nih beberapa pemuda-pemuda yang ada di Jambi untuk bisa mendirikan komunitas-komunitas yang serupa atau komunitas-komunitas lain yang memiliki visi dan misi yang mulia ya, agar bisa bermanfaat juga untuk masyarakat yang ada di sekitar. Langsung saja kita akan perkenalkan kepada Anda semua. Beliau ini kalau misalnya dari namanya itu adalah Extraordinary Woman. Pasti foundernya woman dong. Gak mungkin male ya. Langsung aja yuk kita perkenalkan kepada kamu nih sobat yang tadi udah banyak banget nge-DM siapa bintang tamu hari ini. Nah, ini dia bintang tamu kita hari ini adalah, jadi saya lupa namanya. Siapa namanya? Saya tahunya Dinda Eka Saputri. Tadi awalnya apa tadi lupa. Dinda Anggun Eka Saputri. Oh, gitu biasa. Panjang ya. banget. Tepuk tangan dulu dong. Panjang ya, Dinda Anggun Eka Saputri. Gara-gara tadi saya openingnya panjang, jadi saya agak lupa nih namanya. Tapi panggilannya apa nih? Dinda aja bang. Dinda aja. Oh, bukan Dinda Hao ya? Oh, bukan. Oh, bukan. Dinda Ang jadinya ya. Dinda Ang. Atau Dinda Ek? Dinda Eka kan? Dinda aja. Sehat Dinda? Alhamdulillah. Gimana bang? Alhamdulillah sehat. Kabarnya baru pulang dari liburan atau dari ini ya, mudik ya? Lebih tepatnya baru pulang dari kuliah. Mudik tetap di sini kok. Oh, mudiknya di sini. Bukan mudiknya di luar. Bukan. Oke, baru pulang kuliah nih. Ceritanya balik ke kampung sendiri ya? Iya benar. Mengabdi untuk kampung lagi. Berapa lama kemarin di luar? S2 kemarin 1,5 tahun. 1,5 tahun. Oke, ini si Dinda ya menempuh pendidikannya kemarin setelah menyelesaikan S1 di Jambi, lanjut ke UNY. Benar. Yogyakarta. Jogja. Iya, gimana tanggapan kamu tentang Yogyakarta? Banyak sih plus minusnya. Mungkin saya berpikir kayaknya kalau dari Jogja ini kita adopsi di Jambi itu akan sangat menarik sekali. Karena harus kita akui bang, dari Sumatera sama Jawa mungkin ada gapnya nih, gitu. Jadi ini sebagai putri daerah ini menarik sih untuk diadopsi untuk bawa pulang, termasuk di komunitas-komunitas. Gitu. Menurut kamu pemuda-pemuda di sana gimana? Kreatif nggak? Kalau di sana yang saya rasain kan saya juga ada ikut komunitas pemberdayaan perempuan di Jogja. Mereka tuh lebih willing sih untuk diskusi, untuk kolaborasi dan sebagainya. Kemudian juga mungkin Jogja itu merupakan salah satu kota pelajar yang dimana itu mostly setiap kafe itu pasti rame ada ya? orang yang lagi belajar. Minimal tuh bawa buku kalau nggak laptop ya. Iya, bahkan sangat jarang orang-orang itu ke kafe itu untuk sekedar nongkrong. Pasti mereka sambil ngerjain sesuatu. Oh, oke. Gitu. Mungkin karena udah terbentuk habit itu jadi sangat-sangat terasa sih bedanya. Quality time-nya beda ya mereka ya. Mereka tuh quality time-nya memang bener-bener tuh mid time-nya tuh belajar. Bener. Nambah diksi, baca gitu. Mereka itu ke kafenya tujuannya untuk ngerjain tugas. Bukan gibah ya? Bukan. Mungkin gibah adalah kalau ada temen ya. Sedikit. Selip-selipin ya. Bukan gibah sih, tapi lebih ke sharing kali ya. Bisa. Gibah yang positif nih ya. Tapi nggak semua kafe di Jogja kok bang. Jadi kayak di Jogja itu kafenya tuh mungkin udah terplot nih. Yang ini kafe untuk para skena, yang ini untuk para teman-teman yang mau belajar. Kayak terplot-plot gitu. Pasti ada sih yang gibah-gibah. Tadi kan kamu bilang nih ada beberapa yang mungkin bisa diadopsi dan bisa dibawa pulang ke Jambi. Nah, apa tuh yang kira-kira menurut kamu nih, ini cocok nih bakal dikembangkan di Jambi. Sebelum kita ke Extraordinary Woman ya. Pasti Extraordinary Woman ini juga terinspirasi dari sana nih, saya yakin nih. Sebelum ke sana nih, menurut kamu hal lain apa tuh yang bisa diadopsi di Jambi? Ke Jambi? Mungkin gini sih bang, karena waktu itu saya ke Jogja kan fokusnya kuliah ya. Jadi yang sangat saya temui itu adalah bagaimana pendidiknya dalam mengajar. Oh, beda ya? Beda, bukan beda dari segi mengajarnya juga sih. Bukan tapi dari pemberi ilmunya bukan ya? Berarti lebih ke teknik atau gimana? Ada teknik, bagaimana dosen itu datang. Misal nih, kita kuliah 7.30. Dosen di sana itu mostly udah datang jam 7. Oh, itu lebih dari on time ya? Nah, jadi emang 7.30 itu kita bener-bener udah kuliah.
Oh, gitu. Jadi saya mikir kalau saya jadi dosen saya akan mengadopsi ini disiplin banget berarti ya. banget gitu. Terus dosen-dosennya itu sangat open discuss banget, walaupun chatan lewat WA kan ada beberapa dosen yang harus gini 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 kalau mau ngechat ya. Kalau mereka tuh sangat diskusi banget Oh. gitu. Jadi saya berpikir ini harus diadopsi kalau kita jadi pendidik di Jambi gitu. Teknik pengajaran dan teknik memberikan pelayanan kepada mahasiswa juga ya. Benar. Yang memang harus diprioritaskan seperti itu supaya Iya. lebih open lagi nih mahasiswanya. Banget. Karena memang kalau mahasiswa tuh harus dipancing biar ngomong ya. Kalau menurut kamu Benar. gimana? Kalau mereka nggak dipancing pasti mereka nggak agak sungkan gitu. Bukan nggak mau ngomong tapi agak sungkan untuk ngomong. Sebenarnya mahasiswa itu Bang banyak sih yang mereka itu mau ngomong, tapi kita itu sudah terbiasa untuk takut salah. Oh. Kalau kita salah ngomong, dosen kok kamu udah mahasiswa masih salah gitu kan. Biasanya yang terjadi, makanya si mahasiswa itu jarang untuk berani ngomong. Jadi harus dari pendidiknya juga harus menekankan kalau ngomong tuh nggak apa-apa salah gitu. Itu yang saya diajarkan gitu. Memang harus ada komunikatif sih. Apalagi kalau ngasih opini atau pendapat gitu ya. Benar. Bukan wajar juga, tapi ya apa salahnya kita nampung dulu nih apa opininya, apa pendapatnya. Salah atau enggak itu urusan belakang nanti ya. Karena kan pasti ada bagian dari evaluasi. Benar gitu. Jadi kadang kalau kita kuliah nih dosen kan ada yang nanya nggak gitu kan. Pas kita nanya, kok kamu gini aja nggak tahu sih? Kok kamu dari tadi nggak dengerin sih gitu. Jadi kayak ya udah deh nggak Terasa usah nanya. terintimidasi dia. Benar, jadi terasa bodoh kan gitu sih. Jadi kayaknya pendidik khususnya di Jambi ke depan kita harus lebih open discuss deh sama mahasiswa. Tapi kayaknya sekarang udah mulai deh ya. Udah mulai. Open discuss sama bahkan bukan mahasiswa aja, siswa pun juga sekarang kayaknya udah banyak yang presentasi di depan kelas, memberanikan berbicara di depan kelas terus diskusi rame-rame. Itu hebat banget, berarti sudah ada satu kemajuan lah ya. Kita tunggu Gen Z aja lah ya. Kalau kita milenial deh kayaknya. Oh, milenial ya. Nggak tahu deh kalau kamu Gen Z ya? Aku Gen Z. Oh, Gen Z ya. Oh, aku milenial. Wah. Aku berarti lebih ini. Berarti tapi ada juga nih yang bisa diterapkan ketika kita berada di generasi milenial atau Gen Z, yang bisa diterapkan juga di generasi X. Tapi dari dari perubahan kita juga harus bisa terima dengan lapang dada juga gitu ya. Benar. Karena kan zaman kan akan selalu berubah. Kayak contohnya penggunaan teknologi. Iya. Oke, nah sekarang saya mau tanya nih, saya penasaran juga extraordinary woman, ya betul nggak? Saya bilang tadi kan terinspirasi dari Yogyakarta. Enggak. Oh enggak malah ya? Oh saya pikir dari sana karena kamu 2 tahun di sana. Tapi kayaknya kamu nggak 2 tahun deh di sana. 1,5. Malah lebih kurang. Kalau saya mikirnya tuh malah lebih karena di sana banyak tempat wisata gitu. Iya sih harusnya ya. Harusnya ya, tapi kayaknya fokusnya ke pendidikan ya. Benar, jadi abis selesai langsung pulang gitu. Oh, jadi nggak sempat kemana-mana dulu ya? Kayak pas kuliah deh Pas saya kuliah tuh kemana-mana. puas-puasin explore ya. Benar. Tapi kalau mau nambah waktu nggak bisa lagi Nggak ya? bisa lagi. Extend nggak bisa. Jadi terinspirasinya itu dari mana? Sebenarnya banyak sih kenapa Extraordinary Woman tuh lahir gitu Bang. Jadi Extraordinary Woman itu lahir di tahun 2022 komunitas Oke, ini. siap. Nah, jadi long story short gitu ya, saya waktu S1 itu udah terbiasa kuliah dengan organisasi. Dalam artian kuliah sambil organisasi, sambil Oke. kepanitiaan. Kamu Jadi, BEM ya? Iya, Sebagai apa? kepala bidang Infocom. Infocom, siap. gitu. Informasi komunikasi, berarti kamu jurnalis dong? Ya 11-12 itulah. Gitu. Kalau ada berita-berita yang lagi hits di kampus, oh kamu cepet up gitu ya? Digoreng dulu di BEM gitu-gitu sih. Nah, jadi saya merasa bahwa hidup kuliah saya di S1 tuh sangat berwarna pada waktu itu. Siap. Sampailah lulus, kemudian kan bekerja nih. Saya merasa kerja kan pergi dari jam 8, pulang jam 5. Iya, office hour ya. Saya merasa kok ada yang kurang ya dari hidup saya. Nggak kayak biasanya lagi cukup monoton ya gitu. Jadi saya mikir apa yang harus bisa saya lakuin biar saya tuh nggak hanya sekedar pulang terus dapat uang terus ke rumah gitu pada waktu itu. Nah, barulah kepikiran saya akan ikut komunitas deh. Tapi saya mikir saya nggak mungkin ikut komunitas orang karena waktu kita kan kerja. Iya. Jadi saya mikir ya udah deh, caranya adalah dengan buat komunitas pada waktu itu. Nah, buat komunitas pemberdayaan perempuan, saya mikir di Jambi itu pada waktu itu masih cukup jarang gitu. Apalagi yang komunitasnya fokusnya dengan kegiatan-kegiatan yang relevan dengan
ke apa ya namanya, zaman kayak workshop dan Oke. sebagainya. Nah di waktu itu juga itu lagi patah hati sih Bang, lagi putus cinta. Jadi pengalihan isu nih ya Pengalihan ceritanya deh. ya. Jadi semakin cepet lah komunitas itu dibangun sama temen gitu. Ternyata temenku dia juga sama lagi putus. Oh, sama-sama putus ya. Ya. Jadi ya udah deh kita bangun Kenapa nggak buat ini aja komunitas putus cinta Ah, gitu? nggak mau lah. Membangkitkan semangat supaya bisa grow lagi. Jadi itu deh. Jadi sebenarnya fokusnya pengen pemberdayaan perempuan karena masih jarang di Jambi gitu ya. Terus pengalihan karena waktu kita juga produktif. Sama salah satu katalisatornya itu waktu itu lagi putus cinta. Oh, kok pada putus cinta semua sih? Ya Lagi tadi musim kali ya. Oh, yang tadi 2 kan? berdua tadi. Jangan-jangan yang itu ya? Bukan. Oh, bukan. Kirain yang itu yang datang ke sini. Bukan. Oh, bukan. Oke. Mau disebutin namanya boleh nggak apa-apa? Nggak usah lah, nggak penting banget. Gitu. Jadi ya udah deh, kita bangun, kita pelan-pelan baru deh sampai sekarang gitu. Wah. Tapi niat di awalnya untuk membuat komunitas pemberdayaan perempuan ini untuk apa sih? Fokusnya itu sebenarnya mungkin kita pernah sih ngedengar bahwa perempuan itu harus independen, perempuan itu harus punya penghasilan sendiri gitu ya. Iya, Nah, saya harus tuh mandiri ya. saya tuh setuju banget sih dengan itu. Tapi saya nggak setuju sepenuhnya nih. Mm-mm. Karena bagi saya perempuan itu yang paling penting itu punya pemikiran yang filosofis dulu. Oke. Jadi ketika perempuan itu punya pemikiran yang filosofis, dia bisa tahu nih kira-kira yang dia lakuin atau dia kerjain ini bijak atau enggak. Kira-kira impactnya tuh bagus atau enggak ke dia. Nah, jangan sampai cuman karena kita independen atau punya penghasilan yang banyak, pada akhirnya kita jadi ngerendahin sesama perempuan yang mungkin dia nggak punya kelebihan 1-2 dari kita. Itu yang saya harapkan dari komunitas ini. Nah, cuma kan kita tidak bisa mengajarkan langsung. Nah, jadi metode yang kita gunakan adalah gimana caranya kita bisa belajar bareng melalui workshop, seminar dan sebagainya. Gitu. Jadi sebenarnya gimana sih cara kita untuk ngajakin sesama perempuan saling belajar? Oke, berarti mengupgrade kualitas dari perempuan tadi ya? Benar, mengupgrade tanpa mengajarkan juga sih jadinya. Gimana ya bahasanya ya? Iya, bisa dikatakan saling sharing lah ya. Saling sharing, benar. Mungkin satu wanita ada kelebihan, dia sharing lagi ke teman yang lain, dan mungkin yang selama ini kita anggap dia tidak ada kelebihan, ternyata setelah digali ada kelebihannya. Benar. Dan kita juga bisa belajar dengan dia gitu kan? Ya, saling belajar sih. Gitu. Oke, berarti memang benar-benar fokusnya adalah meningkatkan kualitas perempuan yang ada di Jambi ya? Iya, benar. Berarti ini ruang lingkupnya baru Jambi. Ya, doain ya, semoga sebentar lagi kayaknya udah nasional nih ya. amin. Lewat podcast ini ya. Aduh, amin ya. Tapi emang goalsnya itu berarti bakal bisa se-Indonesia kan? Iya. Bahkan mendunia kan? Kan penyuaraan dari pemberdayaan perempuan ini kan kita tidak hanya melihat dari ruang kecil aja. Itu sampai ke internasional pun penyuaraan ini pun ada gitu. Berarti kan ada keoptimisan nih bisa sampai ke mendunia gitu. Ada. Jadi sebenarnya kalau dari visi, sebenarnya visi kami itu tidak hanya sekedar merangkul sesama perempuan, tapi ada yang lebih besar, yaitu mengurangi tingkat pengangguran perempuan yang ada di Jambi khususnya. Jadi pertama kita buat komunitas ini, kita saling berdayakan, istilahnya saling merangkul satu sama lainnya. Kemudian kita bertahap nih untuk gurita bisnis. Nah, gurita bisnis itu nanti akan diisi oleh teman-teman perempuan. Mungkin 90 atau 95% deh. Gitu. Jadi dari sana kita bertahap, jadi angka pengangguran untuk perempuan bisa berkurang, khususnya di Jambi. Tapi kalau menurut Mbak sendiri nih, kalau perempuan yang nganggur tuh kesannya gimana sih? Tergantung nganggurnya karena apa dulu nih. Kadang tuh kalau ibu rumah tangga kan nggak bisa dikatakan nganggur ya, Iya, karena mereka benar. ada yang ngurus gitu. Tapi sementara mereka tuh yang mungkin ini ya, yang bermalas-malasan, tidak mau melakukan apapun, dan memang tidak mau memikirkan hal banyak, pengennya itu santai-santai aja gitu, mager-mageran gitu. Nah, saya menurutmu? takut nih ini pertanyaan jebakan nih, ntar aku jadi minder. Menurutnya gimana nih? Enggak, supaya ada motivasi juga kan, jadi terbangkit juga semangat, dan mungkin selama ini dia ngerasa, oh aku selama ini mageran ya, oh ternyata nggak ada manfaat ya, Benar. kok aku baru sadar sih, nah gitu. Jadi terbuka lagi nih, open minded lagi nih.
Jadi yang saya lihat mungkin ada pasti perempuan-perempuan yang merasa ngapain sih ikut-ikutan kayak gitu, atau dia pengen ikutan cuman nggak ada temen biasanya itu bang. Oke. Misalnya dia males-malesan di rumah. Ada dua indikator sih. Yang pertama memang dianya males, yang kedua dia pengen ikut tapi circle-nya tuh nggak ngedukung untuk itu. Oh, oke. Gitu. Jadi yang saya temui juga banyak sih teman-teman kayak ikut salah satu alasan. Jadi kita kan ada acara Women's Public Forum di Rumah Dinas Gubernur nanti tanggal 26. Nah, ini akan sangat mendukung teman-teman perempuan yang semisalnya dia pengen ikut kegiatan women empowerment tapi nggak punya temen. Jadi mereka jadi ikut ke situ. Jadi sebenarnya komunitas kita ini jadi wadah sih untuk teman-teman yang oke, circle-nya nggak nemu nih gitu. Tapi kalau tuh honest, gimana sih tanggapannya terhadap perempuan-perempuan yang mungkin bisa dikatain memang males gitu ya. Sebenarnya kita nggak punya hak juga sih untuk ngejudge juga. Cuman ya Nggak alangkah bisa mengintervensi juga kan? karena itu hak dia kan. Iya, Cuman betul. alangkah lebih sayangnya aja sih. Gitu. Tapi lebih semangat lagi tuh kalau ada circle-nya ya. Bener. Selama circle positif sih. Iya betul. Apalagi tadi ada acara Women's Public Forum. Public Forum. Iya. Nah, ini memang dilaksanakan setiap tahun jadi agenda rutin atau gimana? Ini agenda yang rencananya akan kita jadikan agenda per tahunan. Oke, berarti ini perdana dilaksanakan. Ketika aku baru pulang, baru ya udah deh kita buat ini yang perdana. Jadi tahun berikutnya kita tetap ngelakuin ini. Gitu. Oke, berarti ini adalah kegiatan perdana yang akan dilaksanakan. Terus yang akan mengikuti kegiatan ini tuh ada kualifikasinya nggak? Atau bebas siapa aja yang mau ngembangin diri, mau diberdayakan, boleh ikut ke sini? Jadi kalau untuk dari peserta atau orang yang mengikuti, yang pasti perempuan lah ya. Iya, pasti dong. Ya. Nah, kemudian kita umum sih sebenarnya bang. Cuman ada hal-hal yang kita istilahnya kita wajib kita ikut sertakan. Contoh dari pemerintah, kita melibatkan Ibu Nadia sebagai istri wali kota, sebagai pemateri dan sebagai istilahnya mewakili lah ya. Terus yang kedua dari para akademisi, kita mengundang para dosen-dosen dan juga sebagai pemateri kita mengundang bisa jadi dosen kamu dulu ya. Sekalian ya. Iya, sekalian ya. Jadi kemudian ketiga kita mengundang 25 komunitas perempuan dan kepemudaan yang ada di Kota Jambi. Perwakilan ya. Bebas sih kalau yang itu. Nah, terus yang terakhir baru deh kita umum. Gitu. Oke, berarti beragam ya untuk ininya ya, untuk pesertanya yang bisa ikut nanti ya. Iya. Dan semoga ini bisa menjadi event yang selalu dilaksanakan, kalau bisa bukan tahunan aja, setahun tuh kalau bisa 3 kali ya. Tapi kesediaannya gimana nih dari Mbak Dinda ya, kesediaannya ketika mungkin ini menjadi sesuatu yang memang dibutuhkan untuk dilaksanakan terus gitu. Kalau nunggu setahun kan lama. Benar-benar. Kalau misalnya kita 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, nah kesiapannya gimana? Oke. Kalau seandainya kebutuhannya ada gitu. Jadi gini bang, kebetulan acara yang tanggal 26 April ini kenapa 1 tahun sekali? Karena kita memperingati Hari Perempuan Internasional sama Hari Kartini di bulan April ya. Jadi selain itu kita akan tetap ada kegiatan, tapi workshop sebulan sekali, 2 bulan sekali, dan itu untuk saat ini kita sebulan sekali akan ada itu. Setelah acara besar ini. Oke, saya mau gali lebih dalam nih untuk kegiatannya selain yang ini perdana ketika kamu pulang kan? Iya, benar. Pasti sebelum-sebelumnya udah banyak acara-acara yang sudah dilaksanakan ataupun kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dilakukan. Nah, apa aja tuh yang udah dilakukan? Tapi yang pertama kali menjadi gebrakan tuh apa? Acara pertama ya? Iya, acara pertama ketika ini baru berdiri, terus kalian sudah punya satu misi untuk mengadakan kegiatan ini, itu apa? Acara pertama kali itu kita acaranya di kafe, dan itu di cover sama ada sponsor, dan juga kita kafe BI deh, Bank Indonesia kalau nggak salah. Nah, jadi itu semua pesertanya kita buat gratis dulu. Nah, kemudian ada pematerinya dari dosen praktisi. Kita bahas tentang bagaimana caranya personal branding dan sebagainya. Jadi waktu itu perempuan-perempuan di Jambi banyak banget yang ikut acara itu. Kemudian kita juga cobalah menyuarakan extraordinary woman itu apa. Dari sana teman-teman perempuan ternyata excited banget nih. Karena menurut mereka jarang mungkin komunitas yang sifatnya kita mengajarkan dalam artian self development pada waktu itu.
Jadi dari situ mulai berangsur kita ganti nih, jangan self development mulu. Istilahnya jangan mengajarkan itu ya pemateri dan Iya. peserta. Kita ubah jadi ke workshop. Jadi kita tetap self development tapi dalam bentuk workshop. Kita ubah, kita ikuti lagi, kita buat acara workshop merangkai bunga pada waktu itu. Oh, merangkai bunga. Saya pernah denger nih kalau nggak salah ya. Ya, gitu. Jadi merangkai bunga. Jadi teman-teman di situ workshop bagaimana merangkai bunga. Terus kita di sana juga belajar tentang psikolog. Jadi akan khususnya untuk perempuan Gen Z atau generasi muda sekarang tuh nggak bisa untuk diajarin kayak bahasanya disuapin, bener-bener disuapin kan nggak bisa ya. Kita harus sisipin nih sisi yang mereka sukai juga. Oke. Workshop dan sebagainya gitu. Terus ada juga kita kolaborasi juga dengan yoga. Jadi teman-teman pada waktu itu untuk memperingati Hari Yoga Perempuan, kita di situ ada yoga bersama. Nah, yoga bersama itu juga kita tetap istilahnya ada ilmu self developmentnya lah. Kita menghadirkan para psikolog gitu. Jadi banyak ya, tidak hanya yang memang menjadi kekuatan skill dari perempuan tadi seperti merangkai bunga, tapi juga ilmu pengetahuannya, edukasinya juga ditambah ya. Dari sisi psikologisnya juga. Benar. Karena penting banget ya ketika kita memberikan banyak wejangan untuk wanita yang ada di Jambi ya, terutama untuk yang ada di Jambi ya. Benar. Oke, selain itu mungkin apalagi nih pembelajaran yang udah diberikan kepada wanita-wanita yang ada di Jambi selain merangkai bunga tadi ya? Mungkin ada keahlian-keahlian lain, skill-skill lain yang ditransfer ke wanita-wanita Jambi. Oke. Nah, karena sebenarnya kita pemberdayaan perempuan juga fokusnya di education, kita tuh sering istilahnya, kebetulan aku kan S2 di Jogja nih Bang. Iya. Dalam artian punya cukup teman atau punya cukup kenalan sama teman-teman yang S2 di luar negeri, UGM dan sebagainya nih. Jadi saya melibatkan teman-teman saya yang di Jawa itu, ayo dong jadi pemateri di komunitasku gitu. Jadi lebih luas lagi ya. Lebih luas lagi. Jadi ya ada beberapa kali sih kita mengadakan webinar pendidikan. Gimana caranya nih kita pengen kuliah di luar negeri dengan beasiswa. Gimana caranya kita mau kuliah di UGM untuk adik-adik SMA gitu. Dan itu juga alhamdulillah udah terlaksana. Gitu. Jadi ya banyak sisi yang coba kita deketin sih. Terus menurut dari cerita yang pernah ngikut di komunitas pemberdayaan perempuan ini, seperti tadi beasiswa dan mungkin keberhasilan lainnya, siapa saja yang memang udah menunjukkan bahwa mereka juga mampu gitu? Saya sebut nama nggak ya? Boleh, kalau mau sebut nama juga nggak apa-apa. Jadi ada sih salah satu, dia ini namanya bisa jadi role model juga kan? Dia tuh namanya Diva Bang. Siapa? Zahirah Diva Al-Hadi. Oke. Pada waktu itu. Nah, saat dia itu ceritanya di SMA itu dia itu pondok gitu. Jadi ketika ke Jambi dia nggak punya teman yang istilahnya circle-nya cukup banyak dan sebagainya. Pada akhirnya dia mengikuti kegiatan workshop kami. Dia ketemu teman baru dan dia cerita nih sama kami, aku dan Rida sebagai CEO founder gini dan sebagainya. Udah kita kasih bantu arahan dan sebagainya. Dia tuh dulu penakut banget, nggak percaya diri, introvert kali ya, introvert banget, nggak percaya diri. Mungkin karena circle-nya nggak mendukung dia pada waktu itu. Sampai pada akhirnya kalau nggak salah dia itu jadi juara 2 putri hijab influencer ya di Jambi pada waktu itu. Yang saya lihat sekarang dia sangat-sangat percaya diri, berani, dan juga dia udah kayak istilahnya mungkin udah banyak endorse dan sebagainya, yang padahal sebenarnya itu gak seberani itu, dalam artian cukup penakut. Jadi saya rasa dengan afirmasi sesama teman perempuan itu impactnya sangat gede banget. Gitu. Jadi kenapa saya berani ngomong ke Diva gitu, karena Diva yang cerita langsung ke kita terkait makasih ya kalau misalnya kita nggak ikut acara ini mungkin aku nggak sekarang seberani seperti ini Kak, nggak ada support dari teman-teman. Jadi kayak ternyata woman super woman tuh sedampak itu ya dari kami sebagai istilah tim gitu. Jadi motivasinya banyak ya yang diberikan di sini ya. Nggak tahu sih, tergantung pesertanya ya. Kalau dari kami sih mengusahakan harus ada lah minimal 1 gitu. Materinya apa aja sih, penasaran? Gak sih, bukan materi juga sih, lebih kayak
gak apa-apa dicoba dulu aja, kalau gagal gini-gini sih. Lebih ke gimana caranya ke kakak ke adik sih. Gitu. Berarti sistemnya itu berarti secara langsung ya face to face berdua aja atau rame-rame gitu? Kebetulan pada waktu itu kita workshop nih udah selesai. Nah dia mendekatkan dirinya, cerita gitu. Kalau kita sebagai pengada acara kan kita membuat acara secara general dulu nih. Udah selesai udah. Tapi mungkin kalau ada yang lebih lanjut dilayani gitu. Gitu. Kebetulan dia salah satu orang yang seperti itu pada waktu itu. Jadi ya dengan sangat senang hati kan kita akan oh ya udah kita coba sama-sama nih gitu. Jadi ya udah deh. Tapi menurut Mbak Dinda berarti wanita di Jambi itu potensial ya? Sangat berpotensial sebenarnya. Selama tapi harus didukung juga. Nah, kenapa di acara besar ini kita melibatkan ada pemerintah, kemudian kita mengundang 20 komunitas serta jurnalis karena kita ingin menghadirkan suasana bahwa pemberdayaan perempuan ini bukan milik komunitas kita, tapi milik kita bersama sebagai perempuan. Kalau pentingnya woman empowerment, gitu. Jadi kepedulian itu memang harus dari semua kalangan lah. Benar. Ya untuk dapat mengangkat lagi bagaimana kiprah seorang wanita ini ya. Seperti kisah siapa tadi si Diva ya, kepercayaan dirinya berarti terus ditambah, terus dibangun lagi sehingga dia memang benar-benar percaya diri dan dia juga bisa membuktikan bahwa dia mampu juga untuk berprestasi ya. Itu juga untuk wanita-wanita lain yang ada di Jambi, sebenarnya mereka juga mampu untuk bisa berprestasi, berkarya, bahkan juga mendapatkan karir yang baik ya. Benar. Asal memang harus ada dorongan tadi. Sama banyak juga komunitas-komunitas kayak gini nih. Benar. Ya. Tapi kalau untuk di komunitas ini dari pengurusnya, dari sistem pengurusnya itu siapa aja sih yang terlibat? Kan selain founder pasti ada nih yang turut menjadi perpanjangan tangan founder juga tuh, supaya juga relasinya juga semakin kencang kemana-mana, bahkan juga bisa melebarkan lagi tidak hanya di kota Jambi, siapa tahu bisa ada acara juga di kabupaten kota lain gitu. Nah jadi gini Bang, sebenarnya di 2022 saya kan kuliah 2023 nih. Jadi Extraordinary Woman itu sudah berjalan setahun, jadi belum istilahnya belum ajak banget pada waktu itu. Tapi saya harus ke Jogja. Jadi ketika saya pulang ke Jogja, kita coba open recruitment tim Extraordinary Woman. Bahkan saya hari ini juga sama salah satu teman saya tuh, dia bagian dari Extraordinary Woman juga. Nanti ditempel fotonya di sini ya. Gitu. Nah, jadi kita punya tim yang khususnya pada saat ini kita fokus di kota Jambi dulu. Ada bersepuluh, saya founder dan teman-teman lainnya. Nah, cuman jadi kita punya project nih dalam 1 tahun, teman-teman yang bersepuluh itu punya kesempatan sebagai project manager atau ketua. Agar teman-teman itu tidak hanya sekedar bersosialisasi, tapi juga belajar gimana caranya jadi leader. Berarti masing-masing project itu random ya ketuanya ya. Bisa jadi hari ini misalnya Mbak Dinda, besoknya temennya, besok temannya lagi gitu, terus nanti digilir. Pokoknya semuanya tuh dapat jatah sebagai leader. Gitu. Nah, cuman kan kita istilahnya kalau baru oprek kan nggak mungkin langsung dilepas kan. Nah, makanya ada acara besar ini Bang. Jadi aku kebetulan sebagai founder sama temanku CEO founder coba kita ajarin nih. Biasanya Extraordinary Woman kalau sponsor dan sebagainya ini gini nih. Administrasinya gini-gini gitu. Jadi ketika teman-teman lainnya tinggal menjalankan workshop per bulan, mereka udah dapat gambaran gitu. Jadi output kita sebenarnya tidak hanya di kuantitas seberapa banyak orang yang mengenal komunitas kita, tapi lebih gimana teman-teman pengurus mereka bisa belajar banyak dari komunitas yang mereka ikuti gitu. Nah, nanti ketika kota Jambi ini sudah ajak, baru kita perlahan masuk ke kabupaten provinsi Jambi. Tapi gitu. Optimis ya. Sangatlah. Bisa selalu menyebar di mana-mana ya. Amin, semangat sih. Soalnya teman-teman anggota mereka optimis banget juga. Jadi
ya udah ini pasti bisa deh. Amin, doain ya Bang ya. Iya, insya Allah bisa ya. Iya benar. Kita pengen Extraordinary Woman ini ya menjadi pelopor juga di Jambi. Bagaimana perkembangan dari satu komunitas yang bisa menyebar sampai dengan di luar Jambi ya. Amin. Karena jarang-jarang banget kan kalau misalnya pionirnya tuh orang Jambi gitu. Satu komunitas yang memang udah nge-booming banget di Indonesia. Siapa tahu Extraordinary Woman nanti ya. Harapannya ya 5 tahun ke depan ya. Amin. Tapi kamu mau ini nggak? Mau nyapa apa anggota-anggota lain nggak? Sebutin dong namanya. Hai, siapa ya? Namanya aku jadi lupa deh karena kegantengan Bang Amzal ini. Saya lihat sih itu nggak ganteng loh. Jadi ada Dea. Dia tuh sebagai apa? Sebenarnya untuk saat ini kita semua jadi anggota semua dulu. Oh, anggota Teman-teman dulu. semua Oh, jadi tunggu ada anggota. project baru ya? Tunggu ada project. Karena kita istilahnya geraknya itu by project. Oke. Gitu. Jadi ada Dea, ada Cynthia, ada Cindy, kemudian siapa lagi ya? Ada Anggita dan sebagainya. Jadi dan mereka pun banyak, ada yang mahasiswa, ada yang guru, ada yang istilahnya ternyata dia itu aslinya orang Sarolangun Bang. Oh. Jadi dia tuh ngerantau ke Koja untuk kerja. Jadi menurut saya ini jadi bagus juga Ini sih. jadi peluang juga nih. Peluang juga ketika dia bisa pulang, dia bisa menjadi istilahnya founder untuk di kabupaten itu deh, atau tangan kanan dari yang di Koja gitu. Iya, yang iya, lain-lainnya iya. dan sebagainya. Terus juga mungkin karena keberagaman profesi dan sebagainya, ini jadi sangat menarik, jadi saling belajar gitu. Ada regenerasi lagi nggak kira-kira? Kan selalu ada per tahun. Per tahun ya? Per tahun. Refresh. Tapi untuk teman-teman yang belum mau keluar, mau tetap sini bisa juga. Jadi Berarti udah ada alumni ya? udah alumni batch 1 gitu ya. Iya. Ada ya alumninya? Tahun depan deh. Tahun depan baru ya? Alumni pertama jadinya ya. Gitu. Tapi kalau misalnya masih mau bertahan ya Nggak apa-apa. masih ya. Karena kita nggak bisa memungkiri mungkin teman-teman perempuan mau nikah dan sebagainya gitu kan. Kita tidak mau membebani juga deh gitu. Tapi tidak mesti harus lajang kan? Enggak kok. Iya. Jadi ada yang udah menikah juga Bang. Heeh. Di anggota kita di LDM. Terus pas dia mau daftar ke komunitas kan saya tanya, kamu udah menikah nih, suami kamu izinin nggak gitu, karena yang penting kan suaminya izin dulu. Betul. Terus dia bilang boleh, suami saya dukung banget kata dia, karena dia LDM, Apa tuh LDM? long distance marriage. Oke. Jadi suaminya itu nggak di Jambi gitu kan. Jadi pulangnya itu kayak sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Pulangnya di hari Sabtu sama Minggu. Terus saya tanya, kan acara kita di Sabtu sama Minggu nih. Iya. Kalau semisalnya acara kita tumburan dengan misal suami kamu pulang gimana? Terus dia bilang, gak apa-apa nanti habis ketemu sama suami saya ajak di acara kita. Iya. Jadi sangat optimis sekali ya gitu kan. Berarti ini benar-benar membuktikan bahwa dia adalah extraordinary woman ya, Iya. yang bisa mengajak suaminya untuk melakukan hal positif juga. Jadi saya bilang selama komunikasi dengan suaminya bagus ya kita sangat terbuka gitu. Jadi ya pada waktu itu saya melihat dia visinya sangat bagus dan sebagainya. Jadi kita ada juga menerima teman-teman perempuan yang udah menikah gitu. Oke, selain tanggal 26 April nih kira-kira apalagi nih yang bakal jadi suatu gebrakan dari Extraordinary Woman? Ada nanti April, Mei, Juni. Mulai dari Juni, Juli sampai Januari kita per bulan ada Oh, workshop. selalu ada ya. Kalau bulan Mei besok nih workshopnya tentang apa? Udah ada temanya atau temanya ditentukan nanti? Jadi kalau khusus Mei nanti masih kosong sih Bang. Kenapa kosong? Karena dari setelah acara besar ini kan kita baru masuk ke project manager yang teman-teman nih belajar untuk jadi leader. Iya. Saya rasa itu mereka butuh persiapan 1 bulan dulu untuk istilahnya sponsor dan sebagainya gitu. Oke. Kalau kegiatannya tuh pernah menyasar sampai ke desa-desa nggak? Sejauh ini belum sih. Belum ya, tapi sudah ada rencana nggak? Kayak misalnya langsung jemput bola nih ke desa yang A, desa yang B. Kan kita tahu juga bahwa di perdesaan tuh juga banyak wanita-wanita yang memang harus kita berikan motivasi juga, minimal bener. mereka juga harus mempunyai satu jenis usaha lah. Kan biasanya kalau ke desa-desa tuh supaya mereka berdaya juga, mereka diajarkan UMKM gitu. Jadi
Kalau semisalnya kita istilahnya jemput bola ke desa-desa langsung pasti ada. Pasti ada ya. Nah, cuman kalau dipikirkan dalam 3 bulan terdekat ini kayak belum. Belum, Cuman karena ada event besar tadi Event ya. besar tadi, jadi masih fokus ke situ dulu. Tapi pasti ada sih, karena memang tujuan kami itu tidak hanya besar di kota, tapi gimana caranya kita bisa masuk ke desa-desa. Iya, oke. Gitu. Nah, kalau antusias dari peserta yang ikut gimana? Alhamdulillah, sebenarnya kalau kalau di aula rumah dinas gubernur kan terbatas ya, Iya. cuman 150 gitu. Jadi ketika kita buat open registrasi dengan batas 150, alhamdulillahnya registrasi hari kedua udah 50% udah sold out. Jadi sekarang ini kayak tinggal 20% lagi deh. Jadi teman-teman sangat excited untuk itu, dan ini jadi istilahnya ternyata ini jadi apa ya, kita tuh menganggap ternyata teman-teman perempuan Jambi itu juga interest loh sama ini, jadi kita merasa hal-hal gini harus dibanyakin lagi. Gitu. Alurnya gimana ketika kalian membuat suatu acara ya, terus supaya banyak yang notice dengan acara tadi, itu alurnya gimana? Sampai-sampai tadi sampai sold out ya. Sebenarnya kayak acara biasanya sih, cuman gimana cara kita merepresentasikan kalau acara ini bagus atau acara ini nggak hanya sekedar seminar gitu. Jadi misalnya dari segi pamfletnya kita ubah, dalam artian yang kata-kata seminar kita ubah jadi Women's Public Forum gitu. Hal-hal yang seperti itu, kecil-kecil seperti itu. Kemudian mungkin ini Gen Z sih, nggak tahu sih sama yang lainnya, teman-teman tuh juga pada excited ketika ikut acara ada dress code-nya. Mungkin itu jadi ternyata acara ini terstruktur banget nih. Jadi mereka mempersiapkan diri mereka dengan baik juga gitu. Kemudian kita juga karena melibatkan dengan orang-orang lain, jadi ketika mereka meregistrasi itu ada syaratnya nih. Syaratnya itu bukan nge-follow IG kita, tapi bantu share pamflet itu ke story. Sudah, cuman cukup itu aja. Mungkin dari hal itu jadi menyebar semuanya. Jadi saya mikir tuh kalau bikin acara syarat wajib follow IG kita dulu tuh kayak memaksa banget deh. Biarlah mereka follow kalau mereka butuh gitu. Oke, berarti sistem publikasinya gitu berarti ya, cuman share pamfletnya aja kemana-mana sehingga acara yang dibuat itu juga bisa dilihat sama orang, dinotis juga sama orang ya. Tapi harapan terbesar kalian dengan berdirinya Extraordinary Woman ini apa? Ada 2. Yang pertama, sesama perempuan itu jadi lebih aware terkait perempuan. Perempuan itu ya banyak sisinya sih, dari segi pendidikan, ekonomi digital, kemudian kesehatan reproduksi gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gimana caranya ketika kita sudah punya solidaritas ini dengan baik, kita tuh nggak hanya sekedar temenan aja, tapi kita punya outputnya nanti. Outputnya apa? Salah satunya kita membangun usaha, kita jadi UMKM dan sebagainya. Jadi secara tidak langsung kita ingin juga mematahkan asumsi bahwa kalau kuliah S1 atau S2 kita tuh harus jadi pegawai, kan nggak juga gitu ya. Kita harus bisa bikin sesuatu yang baru nih. Nah, kalau misalnya habitnya sudah ada, lingkungannya sudah bagus, baru kita pelan-pelan ke sana. Itu sih visi terbesar. Minimal harus di kota Jambi dulu deh. Nanti baru kita pelan-pelan ke pulau lainnya, Pulau Jawa dan sebagainya. Kalau sekarang output yang tadi sudah disampaikan, apakah sudah ada yang kelihatan? Kalau saat ini kita lagi bangun compoundnya. Jadi kita bangun kredibilitas, bangun elektabilitas. Ketika 2 itu sudah ada, kayaknya kedepannya akan lebih mudah. Gitu, karena kalau kita bikin sesuatu UMKM nih Bang, tapi nggak ada kredibilitas dan elektabilitas kan agak susah nih. Iya betul. Kita harus fokus bangun itu dulu ke teman-teman gitu. Berarti memang harus terus dibangkitkan ya. Harus sabar banget bangun itu satu-satu gitu. Tapi semangat dari teman-teman untuk tetap mempunyai tujuan dan fokus yang sama dan tetap konsisten gimana? Yang pertama harus dari kitanya dulu. Kan misalnya nih, di beberapa orang tuh beranggapan bahwa ketua dan anggota itu kayak ada stratanya. Nah, kami tuh ingin membangun nggak ada nih yang namanya ketua dan anggota. Secara komunikasi kita secara kekeluargaan aja, jadi nggak perlu segan-segan. Yang penting tetap ada normanya. Itu sih. Jadi menurut saya
cara yang harus dilakukan itu adalah gimana kita bisa bangun komunikasi yang baik dulu sama teman-teman anggotanya. Iya. Jadi ketika teman anggotanya sudah nyaman di komunitas ini, mereka akan sangat dengan nyaman juga ngerjain istilahnya project manager dan sebagainya. Nah, kenyamanan tadi itu gimana cara buatnya? Kan biasanya ada nih beberapa komunitas ya, ketika mereka sudah solid banget, tiba-tiba ada sesuatu godaan, tantangan, sehingga mereka terpecah belah dan beda visi misi lagi ya. Nah, takutnya malah ada hal yang tidak diinginkan sehingga tidak sejalan lagi dan mereka berjalan masing-masing gitu. Bener. Nah, tapi kalau membuat kenyamanan dari anggotanya tuh gimana? Sebenarnya gimana caranya bikin kenyamanan itu ada, sudah kami coba detect dari awal operan rekrutmen. Oke. Maksudnya adalah ketika kita oprek, semisalnya ada 10 anggota, jangan sampai ada 2 matahari di dalam satu bumi. Jadi kita coba kolaborasi, ada yang koleris, ada yang sanguinis dan sebagainya. Jadi mereka saling melengkapi. Itu yang pertama dari cara kami. Terus yang kedua, gimana caranya untuk visinya tuh tetap sama gitu. Jadi ketika oprek kita sudah nyampein nih Extraordinary Woman ini arahnya gini-gini, caranya gini-gini, kemudian goalsnya gini-gini. Mereka udah mulai paham untuk itu. Jadi ketika mereka keterima dengan itu, seharusnya mereka sudah paham terkait visi misi kita dan sebagainya. Nah, kemudian ada yang lebih penting lagi adalah gimana caranya kita komunikasi langsung. Oke. Jadi saya merasa sih, dan saya juga sangat setuju, cara untuk mempererat tali persaudaraan itu adalah dengan cara melibatkan mereka di satu project, karena mereka akan banyak berinteraksi di sana. Nah, interaksi yang dibangun inilah mungkin karena ini pertama kalinya itu event yang besar, kan otomatis saya jadi project manajernya ya. Saya harus bisa membangun komunikasinya, nggak ada yang istilahnya memerintah. Oke. Tapi lebih kayak gimana nih, saling bantu. Ada yang bisa dibantu nggak? Atau kalau semisalnya saya buat keputusan nih, misalnya saya coba mengusahakan, menurut kamu gimana nih? Jadi menurut saya hal-hal seperti itu sih yang harus dibangun dulu ke depannya. Oke. Semoga makin solid ya. Amin. Karena luar biasa sekali kalau lihat dari cerita-cerita membernya. Ini solidnya luar biasa dan punya optimisnya juga masing-masing, visi misinya juga sejalan sekali ya, dan mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, tapi walaupun berbeda-beda tetap dengan penyatuan yang sama, memiliki misi yang sama untuk membesarkan dari komunitas ini. Nah, tadi kan ada satu contoh ya, si Dinda tadi ya. Diva ya, si Dinda Diva. saya nih, Bang. Ya, Dinda yang ini nih. Tadi si Diva ya, yang memang setelah selesai event mungkin langsung bersilaturahmi secara internal aja gitu ya. Nah, selain Diva mungkin ada lagi nggak kira-kira ada wanita-wanita lain yang mungkin tidak hanya sekedar di acara aja nih mereka pengennya, tapi relasinya tuh pengen lebih jauh lagi dan lebih dekat lagi gitu. Ada ya. Jadi gimana ya, sebenarnya beragam sih. Misal mereka ikut event pertama kita, terus dia ketagihan di event-event lainnya. Pokoknya dia nggak mau ketinggalan di event-event kita lainnya. Kemudian pas kita oprek, sayangnya dia tuh nggak keterima deh, gitu. Nah, tapi kabar uniknya atau kabar baiknya, pas kita bikin event ini, ternyata dia tetap daftar. Jadi istilahnya saya melihat, oh ternyata dia ini istilah tidak personality banget menanggapi hal tersebut. Kemudian juga dia menyikapi juga dengan sangat baik, dan dia ingin ngomongnya gini nih, di Jambi itu cukup jarang sih Kak beberapa komunitas yang bikin acara yang self development tapi tidak terlalu kaku. Dia bilang seperti itu. Jadi dia sangat tertarik untuk kegiatan ini dan sebagainya. Nah, harapan saya tentu bukan dia mengikuti komunitas, tapi gimana caranya kalau bisa dia juga buat komunitas juga. Saya bilang gitu, bagus gitu kan dan sebagainya. Nah, kalau dari contoh lainnya ada nih teman-teman dia salah satu anggota nih. Dia awalnya ikut ya? Enggak. Ini strangers ya deh. Jadi ketika ikut Extraordinary Woman, dia ini salah satu teman yang sangat excited. Aku senang banget sama energinya. Jadi kita kan ada kolaborasi dengan beberapa brand. Jadi dia ini sangat semangat, dan justru saya tuh yang tertular energinya sama dia.
semangat banget. Aktif ya, Aktif. nggak pasif ya. Gitu. Jadi ya gitu sih Bang, terkait beberapa teman yang excited, ternyata kita juga yang terikut excited juga karena mereka Ngaruh gitu. juga jadi ya. Ngaruh juga energi. Energinya ngaruh, terus kualitasnya juga jadi ngaruh, jadi makin semangat lagi untuk ngadain event-event lain kan, Iya. jadinya kan. Terus apa, pernah ngerasa pesimis nggak waktu di awal-awal dulu? Ada, karena kalau semisalnya kita membangun dari awal tuh, kalau elektabilitas belum ada, rasanya cukup susah kan berjalannya pada waktu itu. Kemudian juga kita itu membuat komunitas ini di posisi kita yang sudah kerja, itu cukup Karena ada aktivitas ada lain aktivitas kan. lainnya gitu. Jadi saya sengaja mengajak teman saya pada waktu itu berdua, biar saya tuh nggak sendirian dalam Iya. artian. Tapi teman saya juga sibuk kerja. Nah, untuk kendalanya sebenarnya gimana cara kita bisa membagi waktu dan menjaga ego juga. Jadi nggak ada salah-salahan di situ. Iya. Nah, kalau pesimisnya pada waktu itu mungkin karena kita saling sibuk ya. Tapi event sudah mau dekat, kita tapi masih sibuk nih, gimana nih? Tapi alhamdulillahnya kayaknya saya tuh percaya deh kalau kita punya niat baik, Tuhan tuh pasti cari ngasih jalan yang mudah gitu. Sampai saat ini setiap kita punya masalah, uniknya itu masalah itu terselesaikan dengan baik dari cara Tuhan. Jadi itu sih yang bikin kami optimis, kayak apapun masalahnya pasti bisa sih. Kan tujuan kita baik Iya. gitu. Itu aja. Tapi saya penasaran juga cara bagi waktunya gimana tuh. Jadi, kan ada aktivitas lain, tidak hanya bekerja, tapi mungkin untuk keluarga juga ada ya. Belum lagi kebutuhan me time kita sendiri gitu. Ketika kita mungkin jenuh dengan aktivitas-aktivitas yang selalu kita laksanakan setiap hari gitu, kan kita butuh me time juga. Nah, bagi waktunya gimana tuh antara komunitas ini, keluarga, hal-hal lain dan juga me time? Tergantung sih kalau itu Bang sebenarnya. Tergantung manusianya, kan ada yang ekstrovert, introvert gitu ya. Nah, kalau saya pribadi mungkin karena saya sudah terbiasa dengan aktivitas yang cukup banyak, yang tadi organisasi, kuliah dan sebagainya, saya malah merasa aneh kalau saya itu kosong waktunya. Kalau kosong malah aneh ya. Kayak, Betul, apa betul, sih? betul. Kalau libur satu hari itu rasanya aduh aku ngapain ya? Iya. Jiwa pekerja tuh ada ya. Iya, betul, meronta-ronta udah ya. Nah gitu, jadi ya itu saya bilang setiap orang kan beda-beda ya. Kalau saya pribadi justru ketika saya bosan dengan pekerjaan monoton dan sebagainya, stres, larinya malah mikirin komunitas gitu, ketemu sama teman-teman baru, karena kebetulan saya ekstrovert dan cara ngecas energi saya kan ketemu sama orang gitu. Oke. Biasanya kalian dapat ide-ide untuk event tuh dari mana sih? Misalnya hari ini mau laksanain apa workshop ini, besok workshop ini. Nah, itu idenya muncul dari mana? Ya itu salah satunya adalah kita coba ngadopsi dari kota-kota yang lebih maju dari Jambi. Oke, dari Jogja tadi Dari ya. Jogja tadi. Jadi beberapa event yang dari Jogja, oh gini nih bagus nih. Contoh di Jogja itu ada workshop bikin parfum. Oh, ini seneng saya nih kalau udah bawa parfum nih. Itu kapan mau buat di Jambi? Nah itu masalahnya di Jambi masih sangat jarang UMKM untuk itu Bang. Karena mungkin bahan baku yang sulit didapatkan kali. Ada, bisa. Saya udah ketemu nih satu, tapi saya tanya berapa harga, 500.000, nggak cocok deh sama Iya, dompetnya orang pricey Jambi. banget ya. Iya, jadi itu Itu sih. 500.000 udah jadi produk jadi. Hah, udah sama botol, sudah Udah sama. siap jual gitu. Enggak, sudah Atau siap. modal? Semuanya udah, kita tinggal gimana ya? Workshop parfum itu kita cuman campur-campur aja, terus ketika udah jadi kita boleh bawa pulang. Oh, oke. Gitu. Jadi 500.000 satu orang. 500.000 satu orang. Oh, pricey ya. Jadi kalau untuk orang Jambi kayaknya belum cocok deh gitu. Walaupun di kota-kota besar hal itu sangat biasa. Gitu. Jadi sebenarnya nggak semua event workshop dari misalnya Jogja itu nggak bisa kita adopsi mentah-mentah ke Jambi, karena kita lihat pasar juga kan. Iya, betul. Gitu. Kalau gitu buat sabun aja lebih murah. Siapa tahu lebih murah ya buat sabun ya. Kebetulan aku anak kimia nih Bang ya. Iya, kan orang kimia nih. Jadi buat sabun itu ya ada bahan-bahan kimianya juga sih. Coba deh saya cek dulu harga bahan kimianya ya. Tapi kalau sabun yang herbal gimana? Yang katanya dari serat tumbuhan. Menurut kamu gimana? Tetap ada bahan kimia atau enggak? Pada cuma semua mereka. Harusnya sih tetap ada sih, dalam artian kan dalam pembuatan sabun kan harus ada reaksi kimianya. Nggak mungkin semuanya herbal kan, nggak mungkin cuma minyak dicampur dengan apa ya, saya lupa. Berarti nggak ada yang murni gitu dari bahan herbal gitu? Enggak.
Enggak ya? Secara- Menurut kamu nggak ada ya? Sepengalaman saya buat sabun Heeh. di lab pasti ada bahan kimianya. Oke. Kita tinggalkan sabun ya. Siapa tahu nanti ada ide-ide lain ya untuk pengembangan pemberdayaan perempuan lagi. Karena memang banyak banget ide-ide yang bisa terus diimplementasikan di Jambi. Mengadopsi juga kalau bisa tidak hanya dari Indonesia, kita juga bisa mengadopsi dari negara orang ya. Benar. Untuk kemajuan juga wanita-wanita dan juga masyarakat yang ada di Jambi. Terima kasih banyak nih udah hadir di Oke. sini. Luar biasa. Semoga setiap event-eventnya nanti membludak, yang Amin, ikut amin, ya. amin. Terus cita-citanya juga untuk pengembangan lebih baik lagi komunitas ini terwujud. Saya mendoakan semoga nanti komunitas ini akan ada menjadi komunitas internasional ya. Amin. Saya doain juga Bang Amzal selalu di sini biar kita ketemu lagi ya. Iya betul, kita tunggu ya. Siapa tahu nanti kan dia jadi founder yang Indonesia nih. Kalau sekarang kan founder yang Jambi. Nah, ketika dia jadi founder yang jangan Indonesia deh, yang regional dulu deh. Ya siapa tahu kan. Kita nggak tahu nasib orang ke depannya gimana Benar, ya. benar. Terima kasih banyak pokoknya udah hadir di sini. Semoga wanita-wanita di Jambi semakin semangat dengan hadirnya Mbak Dinda. Oke, Ya. makasih Oke, juga. Mbak Dinda sebelum kita tutup pembicaraan kita, Mbak Dinda saya kasih satu challenge boleh? Boleh apa tuh? Boleh, cuman ngucapin terima kasih udah menyaksikan podcast punya kita pakai gaya. Teman-teman boleh kasih contoh gayanya? Ayo, ada yang bisa? Belum bisa ya? Cuman Dewi yang bisa. Ya Dew, silakan Dew, gimana Dew? Gimana? Nah gitu. Nah gitu tuh nih. Nah cakep. Ayo silakan. Lihat kamera yang sini. Ih, malu banget gini. Atau punya gaya yang lain sesuai dengan jargon dari Extraordinary Woman? Ada sih jargon cuman teman tumbuh. Ah, hidup boleh. lebih- Siap. Akhirnya itu ya, ujungnya itu ya. Tapi awalnya terima kasih udah menyaksikan podcast punya kita. Oke. Silakan. Kemana? Ke Sini. sini. Oke. Halo semuanya, terima kasih sudah menonton podcast TVRI punya kita. Dan jangan lupa untuk ikut event di Extraordinary Woman di tanggal 26 April nanti. Nah, hidup lebih asik kalau punya teman tumbuh. Cakep. Terima kasih. Hidup lebih asik karena kita sudah berbincang dengan Mbak Dinda di podcast punya kita. Sampai